Halo Sobat Melvin dari JawaPhotoStudio.com, dan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang 5 hal yang dilakukan fotografer wedding pada saat bulan puasa. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Yang pertama adalah biasanya maintenance alat. Jadi saya sebagai fotografer wedding biasanya pada saat bulan puasa saya maintenance alat saya, mana saja alat-alat yang harus diservis atau dibawa ke tempat servis kamera atau lensa ya. Nah biasanya seperti itu. Jadi apabila ada lensa yang berjamur atau ada kamera yang kotor, itu biasanya sih dilakukan pada saat bulan puasa karena memang saat itu sepi job. Jadi untuk wedding muslim biasanya tidak ada sama sekali pada saat bulan puasa, kecuali mungkin akadnya ya suka ada 1 atau 2. Nah biasanya saya melakukan seperti itu. Jadi bawa ke tempat servis untuk dibersihkan, terus juga untuk jamurnya juga dibersihkan, atau mungkin ada karet yang terkelupas diperbaiki gitu. Jadi nomor pertama biasanya dilakukan fotografer wedding seperti saya ini adalah ya memperbaiki alat-alat yang telah dipakai sebelumnya. Jadi pada saat nanti masuk ke bulan Syawal berikut setelah bulan puasa, itu alat kita siap digunakan kembali dan tetap dalam keadaan kondisi yang sangat baik gitu. Yang kedua adalah mungkin ini sedikit berbeda ya, ini adalah investasi alat. Kenapa saya bilang investasi alat? Karena pada saat bulan puasa biasanya banyak orang yang menjual kamera atau alat kelengkapan fotografi itu secara murah karena juga butuh. Mau lebaran kan pasti banyak orang yang butuh uang. Nah makanya mereka ini biasanya menjual alat-alat mereka dengan harga miring. Nah inilah kesempatan dimana kita bisa berinvestasi alat dengan harga yang cukup murah gitu. Tapi jangan lupa kita juga harus hati-hati melihat apakah alat itu sudah layak kita beli atau tidak. Jangan sampai kita salah beli karena memang nanti ujung-ujungnya kita juga yang dirugikan. Nah biasanya untuk bulan puasa ini 1 tahun 1 kali tuh saya selalu membeli memory card baru. Kenapa? Bukannya memory card yang lama itu rusak atau tidak bisa dipakai, itu bisa saya pakai. Cuman alangkah lebih baiknya kita selalu membeli memory card baru setiap tahun karena jaga-jaga, dan memory card ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita nggak mau beli memory card baru terus pada akhirnya kita memaksakan dan error pada saat kita memotret wedding, kan itu juga sangat berbahaya di situ. Yang ketiga adalah mengupdate portofolio. Nah biasanya nih bulan puasa ini adalah waktu yang cocok bagi kita untuk mengupdate portofolio yang ada di website, di Facebook, di Instagram, atau di media sosial kita lainnya. Sehingga apabila kita biasanya malas atau tidak punya banyak waktu untuk mengupdate portofolio kita pada bulan-bulan biasanya, di bulan puasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengupdate portofolio supaya klien itu melihat sesuatu yang baru dari website kita. Jadi tidak selalu itu-itu aja, dan itulah kenapa kita harus meluangkan waktu di bulan puasa ini supaya portofolionya kita tampilkan juga maksimal dan kita edit dengan baik juga. Yang keempat adalah menyusun database. Jadi database ini adalah kumpulan-kumpulan foto yang kita potret selama beberapa bulan ke belakang gitu. Jadi misalkan kita biasanya nih dari tahun kemarin, dari bulan puasa atau enggak dari 1 Januari misalkan sampai sekarang, itu kan kalau misalkan kita sibuk gitu, itu asal kita copy paste aja gitu kan, tidak kita susun dengan baik. Nah inilah kita harus menyusun dengan baik database foto kita, karena apabila kita butuh nanti itu bisa dengan cepat mencarinya. Jadi biasanya saya selalu melakukan hal ini berdasarkan tahun 2016, 2017 itu langsung ke bulan Januari, Februari, Maret, April, itu otomatis nanti akan mudah sekali mencarinya dibandingkan kita secara acak aja mengcopy paste tanpa menyusun dengan baik, dan yang akhirnya adalah nanti kita bingung sendiri saat mencari file yang kita butuhkan. Nah saya tidak pernah menghapus file-file foto wedding yang pernah saya potret dari tahun 2011. Kenapa? Karena pernah suatu hari ada klien dari Papua gitu ya yang minta ke saya, Mas, saya minta foto yang saya dong tahun 2013 masih ada, dan itu masih ada. Terus saya kirim ke dia dan dia transfer uang menggantinya sebesar Rp200.000, kan itu lumayan ya. Jadi saya pastikan kalian juga melakukan hal itu. Jadi selain buat portofolio kalian juga, tapi juga untuk cadangan apabila klien masih tetap membutuhkan data itu di kemudian hari. Dan kelima yang terakhir adalah marketing. Nah ini juga biasanya sering dilakukan fotografer wedding pada saat bulan puasa. Jadi kita membangun komunikasi dengan relasi rias nih, ada job apa nih bulan Syawal nanti nih, misalkan bulan Juli nanti atau bulan Agustus nanti, dan itu juga kesempatan kita mendapatkan down payment atau DP, uang DP
untuk job nanti, karena kan lumayan ya buat lebaran. Nah di situ, jadi kalau misalkan kita tidak aktif bertanya ini ada job nih enggak atau gimana ke relasi-relasi rias kita, ya itu juga kita akan ketinggalan ketika orang lain mulai memotret pada bulan Syawal, kita masih menunggu job yang datang gitu. Karena apa? Karena saat bulan puasa kita tidak aktif melakukan marketing kita dengan baik gitu, selalu tawarkan pasang iklan atau kita sebarkan brosur gitu kan. Jadi saat Syawal nanti kita sudah siap gitu dengan alat yang sudah diservis, dengan portofolio yang baru, dengan alat yang kita beli gitu kan. Dan juga mental kita karena sudah istirahat selama 1 bulan ini, kita juga semakin fresh untuk melakukan job kita di bulan yang baru nanti. Demikian 5 hal yang dilakukan oleh fotografer wedding pada saat bulan puasa. Semoga bermanfaat. Saya Sumi Marvin dari jabofotostudio.com, dan saya sebagai pemilik dari jabofotostudio.com mengucapkan selamat melakukan ibadah puasa ya bagi yang melakukannya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya, komentar jika kalian punya aktivitas apa selain hal yang 5 hal yang saya lakukan tadi pada saat bulan puasa ini, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya tahu apa saja yang dilakukan oleh fotografer wedding pada saat bulan puasa. Dan sampai jumpa.